Tahukah Anda, apa yang akan terjadi jika kita makan bawang putih setiap hari? Jawabannya mungkin akan membuat Anda terkejut. Bawang putih sejak lama dikenal sebagai bumbu dapur yang akrab di rumah-rumah. Namun jarang yang menyadari bahwa hanya dengan mengonsumsi 1 siung bawang putih setiap hari, selama 7 hari berturut-turut, tubuh kita bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Informasi yang akan saya bagikan ini bersumber dari berbagai penelitian medis di seluruh dunia dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Manfaat bawang putih bukan hanya sekadar meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi juga berdampak pada tekanan darah, kadar lemak, gula darah, kesehatan hati, jantung, bahkan otak dan kulit. Hari ini, saya akan memandu Anda untuk memahami satu persatu perubahan yang akan terjadi dari hari ke hari ketika Anda rutin mengonsumsi bawang putih. Setiap tahap akan memberi manfaat yang berbeda. Ada yang dapat langsung dirasakan, ada pula yang bekerja diam-diam memperbaiki tubuh dari dalam. Sebelum kita mulai, jika Anda peduli dengan kesehatan dan ingin mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat, mudah dipahami, dan dapat dipercaya, mari kita simak bersama penjelasan ini dengan saksama. Apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap bahan sederhana ini. Satu hal penting, tahukah Anda mengapa bawang putih memiliki rasa pedas dan aroma khas yang begitu tajam? Itu berkat sebuah senyawa bernama allicin. Inilah rahasia kekuatan bawang putih. Namun, allicin tidak terdapat secara alami dalam siung bawang putih utuh. Allicin baru terbentuk ketika bawang putih dipotong, dihancurkan, atau diiris tipis. Artinya, jika kita menelan bawang putih utuh tanpa mengolahnya terlebih dahulu, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari allicin. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita selama 7 hari ketika kita makan bawang putih dengan cara yang benar, 1 siung setiap hari? Mari kita telusuri bersama, tahap demi tahap, untuk melihat bagaimana tubuh kita dapat berubah berkat kekuatan alami dari bahan sederhana ini. Hari pertama, pembuluh darah mulai melebar, tekanan darah menjadi lebih stabil secara alami. Sejak hari pertama Anda makan bawang putih dengan cara yang tepat, tubuh mulai merespons secara positif. Salah satu perubahan pertama dan paling nyata terjadi pada lapisan endotel, yaitu bagian dalam pembuluh darah. Disinilah bawang putih merangsang produksi nitrik oksida, zat yang mampu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan elastisitasnya, dan memperlancar peredaran darah. Akibatnya, tekanan darah cenderung menurun secara alami, terutama pada orang dengan tekanan darah tinggi atau pembuluh darah yang kurang lentur akibat usia. Ini bukan kebetulan, efek ini telah dibuktikan oleh berbagai penelitian klinis. Beberapa penderita tekanan darah tinggi yang rutin mengonsumsi bawang putih setiap hari bahkan dapat mengurangi dosis obatnya, tentunya dengan pengawasan dokter. Nitrik oksida juga membantu mencegah aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah yang menjadi salah satu penyebab utama stroke dan serangan jantung pada lansia. Ketika pembuluh darah menjadi lebih lentur dan lancar, beban kerja jantung pun berkurang. Jantung tidak perlu memompa terlalu keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sehingga risiko gagal jantung atau kurangnya pasokan darah ke jantung dapat menurun. Komplikasi yang sering terjadi pada orang lanjut usia. Yang menarik, manfaat ini biasanya hanya bisa dicapai melalui obat vasodilator atau tindakan medis. Namun, hanya dengan 1 siung bawang putih setiap hari, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, tubuh sudah bisa mengaktifkan sebagian mekanisme perlindungan ini secara alami. Catatan penting, manfaat ini tidak akan muncul jika bawang putih dimasak atau ditelan utuh. Agar nitrik oksida dapat terbentuk dengan optimal, bawang putih perlu dihancurkan dan dibiarkan di udara selama sekitar 10-15 menit sebelum dimakan. Inilah waktu yang dibutuhkan agar senyawa allicin, komponen utama yang memberi kekuatan pada bawang putih, terbentuk sempurna. Bagi yang kurang tahan dengan aroma atau rasa pedasnya, ada cara yang bisa dicoba. Iris tipis bawang putih lalu rendam dalam madu. Madu akan membantu menetralkan rasa pedas sekaligus menambah manfaat antiinflamasi, sangat baik untuk lansia yang memiliki masalah pernapasan atau pencernaan. Singkatnya,
Bahkan di hari pertama, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, bawang putih sudah mulai membantu pembuluh darah menjadi lebih muda, lentur, dan sehat, serta membuat tekanan darah cenderung stabil secara alami. Hari kedua, meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi dari virus dan bakteri. Memasuki hari kedua, manfaat bawang putih semakin terasa pada sistem imun, perisai alami tubuh dalam melawan penyakit. Bawang putih bukan hanya sekadar bahan makanan, tapi juga berperan sebagai antibiotik alami yang mampu melawan virus, bakteri, dan jamur dengan sangat efektif. Secara khusus, senyawa sulfur di dalam bawang putih, terutama alicin, mampu mengaktifkan sel darah putih, para prajurit tubuh yang bertugas mengenali dan membunuh penyebab penyakit. Dengan konsumsi bawang putih secara teratur, sel darah putih menjadi lebih kuat dan responsif. Hal ini sangat penting terutama saat musim hujan atau pergantian musim, ketika virus flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan mudah menyebar. Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa orang yang rutin makan bawang putih memiliki risiko terserang flu lebih rendah, hingga 63% dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya. Dan jika pun terserang flu, proses pemulihannya cenderung lebih cepat karena sistem imun sudah siaga dari dalam. Tak hanya itu, bawang putih juga mampu menghambat pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori, penyebab tukak lambung yang terkait dengan risiko kanker perut. Ini menegaskan peran penting bawang putih dalam menjaga kesehatan jangka panjang, tidak hanya mencegah penyakit ringan tetapi juga mengurangi risiko penyakit berbahaya pada sistem pencernaan. Bagi lansia, yang daya tahan tubuhnya alami menurun seiring bertambahnya usia, menjaga kekuatan sistem imun adalah hal yang sangat penting. Mengonsumsi bawang putih setiap hari adalah cara sederhana namun efektif untuk mengaktifkan kembali sistem pertahanan tubuh. Namun, seperti telah disebutkan, cara mengonsumsinya tetap menjadi kunci. Bawang putih harus dihancurkan atau dicincang lalu dibiarkan selama 10-15 menit sebelum dimakan. Jika tidak terbiasa dengan rasa bawang putih mentah, bisa dicampur dengan minyak zaitun untuk salad, atau direndam madu agar lebih mudah dinikmati. Manfaat tambahannya, selain meningkatkan kekebalan tubuh, bawang putih juga membantu mengurangi peradangan alami. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki penyakit kronis seperti radang sendi, sinusitis, atau peradangan saluran pernapasan. Singkatnya, hari kedua menandai langkah penting dalam memperkuat benteng pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Tanpa obat, hanya dengan 1 siung bawang putih setiap hari. Hari ketiga, menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, melindungi jantung dari dalam. Di hari ketiga, senyawa aktif dalam bawang putih mulai bekerja pada sistem kardiovaskular. Bawang putih membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ini adalah langkah krusial, karena kolesterol jahat adalah penyebab utama penyakit serius seperti aterosklerosis, hipertensi, stroke, dan serangan jantung, penyakit yang menjadi pembunuh utama di Indonesia. LDL dapat menempel pada dinding pembuluh darah, membentuk plak yang menyempitkan aliran darah dan membuat jantung bekerja lebih keras. Sementara HDL bertugas sebagai pembersih alami yang membawa kelebihan kolesterol dari darah kembali ke hati untuk dibuang. Meningkatkan HDL berarti mengurangi risiko pembentukan plak dan menjaga arteri tetap bersih. Studi klinis menunjukkan bahwa setelah beberapa hari hingga beberapa minggu mengonsumsi bawang putih secara teratur, kadar LDL dapat menurun 10 hingga 15%, sementara HDL cenderung sedikit meningkat. Hal ini sangat bermanfaat bagi orang dengan riwayat lipid darah tinggi, mengonsumsi statin, atau lansia yang berisiko terkena penyakit kardiovaskular. Perlu dicatat bahwa bawang putih membantu mengatur lipid darah secara alami, tanpa menimbulkan efek samping seperti kebanyakan obat penurun lipid, seperti kelelahan otot, peningkatan enzim hati, atau gangguan pencernaan. Inilah alasan mengapa banyak ahli gizi menyarankan lansia untuk memasukkan bawang putih ke dalam menu harian mereka sebagai metode untuk mendukung pengendalian lipid darah yang berkelanjutan. Selain alisin, bawang putih juga mengandung ajoen, senyawa lain yang dapat menghambat agregasi trombosit dan mengurangi kekentalan darah,
sehingga mendukung sirkulasi yang lebih baik dan mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah. Bagi lansia, ketika risiko stroke dan penyakit kardiovaskular meningkat, meningkatkan lipid darah bukan hanya hal yang baik, tetapi juga wajib. Dan yang mengejutkan, bawang putih, bahan yang sederhana dan mudah ditemukan, dapat menjadi sekutu yang ampuh bagi jantung. Singkatnya, hari ketiga menandai perubahan yang tenang namun sangat penting. Menyeimbangkan lipid darah, mengurangi beban pada sistem kardiovaskular, dan meletakkan dasar bagi jantung yang lebih sehat. Hari keempat mulai membentuk efek anti-kanker, sebuah mekanisme untuk melindungi sel dari akarnya. Pada hari keempat, salah satu efek bawang putih yang paling kuat dan mengejutkan mulai terlihat, yaitu kemampuannya untuk mencegah kanker. Anda mungkin tidak pernah menyangka bahwa satu siung kecil bawang putih setiap hari dapat memengaruhi pembentukan dan perkembangan sel kanker dalam tubuh. Namun, sains telah membuktikan bahwa hal itu sepenuhnya masuk akal. Bawang putih mengandung kelompok senyawa sulfur khusus, tidak hanya alisin tetapi juga dialsulfi, disulf, dan AN. Bahan aktif ini menghambat pembelahan sel abnormal, mengganggu proses replikasi DNA yang salah, dan merangsang proses kematian sel kanker. Apoptosis. Ini membantu mencegah pembentukan tumor sejak tahap awal. Beberapa studi epidemiologi skala besar di Asia menunjukkan bahwa masyarakat yang mengonsumsi banyak bawang putih setiap hari memiliki tingkat kanker lambung, usus besar, dan hati yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang mengonsumsi lebih sedikit bawang putih. Kanker ini umum dan memiliki angka kematian yang tinggi di Vietnam, terutama di kalangan pria parubaya dan lanjut usia. Tidak hanya memengaruhi sistem pencernaan, senyawa dalam bawang putih juga membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas, salah satu penyebab utama mutasi sel dan kanker. Mekanisme ini sangat mirip dengan mekanisme antioksidan kuat, yang membantu melindungi sel dari serangan lingkungan beracun, makanan yang terkontaminasi bahan kimia, atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Perlu disebutkan bahwa kemampuan anti-kanker bawang putih tidak selalu berasal dari jumlah yang besar. Cukup dengan mengonsumsi satu siung bawang putih secara teratur, dihaluskan dengan benar, dan dikonsumsi terus-menerus sudah cukup untuk menciptakan efek perlindungan jangka panjang. Bagi lansia, usia di mana risiko mutasi sel tinggi disebabkan oleh penurunan mekanisme perbaikan alami. Bawang putih adalah dinding biologis yang senyap namun persisten, membantu memperlambat perkembangan sel abnormal. Singkatnya, pada hari keempat, bawang putih tidak berhenti pada peningkatan sirkulasi darah atau kekebalan tubuh, melainkan mulai berperan dalam melindungi sel dari risiko kanker sejak awal, suatu efek yang hanya dimiliki beberapa makanan dalam dosis sekecil itu. Hari kelima, bawang putih membantu menstabilkan gula darah, mengurangi risiko diabetes tipe 2. Hari kelima, menjaga gula darah tetap terkendali, melindungi tubuh dari bahaya diabetes. Memasuki hari kelima, khasiat bawang putih mulai beralih menyentuh salah satu masalah kesehatan yang sangat sering dialami masyarakat Indonesia, terutama para lansia, gangguan kadar gula darah dan pradiabetes. Masalah ini sering datang diam-diam, tanpa gejala yang jelas. Namun di balik diamnya, ia menyimpan ancaman besar, berkembang menjadi diabetes tipe 2 yang merusak pembuluh darah, menyerang saraf, dan menimbulkan komplikasi di mata, ginjal, hingga jantung. Bawang putih, lewat kandungan senyawa sulfur alaminya, mampu merangsang pankreas untuk memproduksi insulin secara alami. Lebih dari itu, ia juga membantu sel-sel tubuh menjadi lebih peka terhadap insulin, sehingga gula dalam darah dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif. Hasilnya, penyerapan gula dari makanan menjadi lebih lambat, dan lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan. Penelitian menunjukkan, pada orang yang berada dalam kondisi pradiabetes, mengonsumsi bawang putih setiap hari selama beberapa minggu dapat menurunkan gula darah puasa rata-rata antara 10 hingga 25%, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Angka ini sangat mengesankan, apalagi dicapai tanpa bantuan obat-obatan kimia. Selain itu, bawang putih juga menurunkan peradangan kronis dalam tubuh, salah satu pemicu utama resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Bagi para lansia, mengurangi peradangan berarti mengurangi risiko kerusakan organ dan jaringan akibat tingginya gula darah dalam jangka panjang. Namun, ada satu hal penting.
Jika Anda sedang mengonsumsi obat diabetes, awasi kadar gula darah secara berkala. Dengan bimbingan dokter, bawang putih dapat menjadi sahabat alami dalam pengendalian gula darah, membantu mengurangi dosis obat atau mempertahankan kadar gula darah tetap stabil dalam jangka waktu panjang. Meskipun bawang putih memiliki manfaat luar biasa, ia bukanlah pengganti obat yang diberikan oleh dokter. Perannya adalah sebagai pendukung, bukan pengganti. Karena itu, jangan sekali-kali menghentikan atau mengganti obat tanpa arahan medis. Yang penting adalah cara mengonsumsinya dengan tepat. Bawang putih sebaiknya digeprek atau dicincang halus, lalu dibiarkan sekitar 10-15 menit sebelum dimakan, agar senyawa aktifnya terbentuk sempurna. Anda bisa mencampurnya ke dalam masakan atau memadukannya dengan madu untuk rasa yang lebih lembut. Pada hari kelima, perannya sebagai penjaga gula darah alami sudah terasa jelas, membantu menstabilkan kadar glukosa, meningkatkan respon insulin, dan menurunkan risiko berkembangnya diabetes tipe 2, terutama bagi para lansia yang berada di tahap pradiabetes. Hari ke-6, menyegarkan dan membersihkan hati, liver. Di hari ke-6, bawang putih mulai menyentuh satu organ yang bekerja dalam diam, namun sangat vital, hati, atau liver. Hati adalah penyaring utama tubuh, yang terlibat dalam hampir 500 proses penting, dari mencerna makanan, menyimpan energi, membentuk protein, hingga membuang racun. Senyawa sulfur dalam bawang putih, terutama S-alilcysteine, berperan sebagai pemicu enzim detoksifikasi di hati. Mengonsumsi bawang putih secara rutin membantu enzim-enzim ini bekerja lebih giat, membersihkan tubuh dari zat berbahaya, mulai dari sisa obat-obatan, alkohol, bahan kimia dari makanan, bahkan logam berat yang menumpuk selama bertahun-tahun. Tak sedikit orang merasakan tubuh lebih ringan, tidak cepat lelah, kulit tampak lebih cerah, dan tidur menjadi lebih nyenyak setelah beberapa hari rutin mengonsumsi bawang putih. Itu bukan sekadar perasaan, melainkan tanda bahwa hati sedang bekerja lebih efisien. Bawang putih juga membantu mengurangi lemak di hati. Masalah yang kerap dialami orang di atas 40 tahun, terutama yang jarang berolahraga, sering mengonsumsi makanan berlemak hewani, atau terbiasa minum alkohol. Penelitian menunjukkan, alicin dan senyawa turunannya mampu menghambat penumpukan lemak di hati sekaligus mencegah peradangan hati kronis. Bagi mereka yang sering mengonsumsi alkohol atau harus minum obat dalam jangka panjang, seperti obat kolesterol, diabetes, atau tekanan darah tinggi, bawang putih yang dikonsumsi dengan benar dapat meringankan beban hati, membantu proses detoksifikasi, dan melindungi organ ini dari kerusakan akibat bahan kimia. Memang, proses pembersihan hati tidak selalu terlihat jelas dari luar, tetapi jika tidur Anda lebih nyenyak, pencernaan terasa lancar, dan tubuh terasa lebih segar meski pola makan tidak banyak berubah, itu bisa jadi adalah hadiah sunyi yang diberikan bawang putih. Pada hari ke-6, bawang putih bukan lagi sekadar bumbu dapur, ia telah menjadi penjaga hati yang setia, membersihkan tubuh dari dalam dan menambah tenaga untuk menjalani hari. Hari ke-7, menjaga aliran darah tetap lancar. Memasuki hari ke-7, bawang putih menunjukkan manfaatnya sebagai pelindung pembuluh darah dan jantung. Ia membantu mencegah terbentuknya gumpalan darah, trombosis, yang berisiko menyumbat aliran darah ke otak, jantung, atau paru-paru. Inilah asuransi biologis alami yang membantu mengurangi risiko stroke, serangan jantung, dan emboli paru, 3 ancaman besar bagi kesehatan lansia. Pukul 16.14, Tica MTHP CHTC bit gila AONC Hintan Kai Alicin Cuin Hawa. HP CHT Nai KOKHNNG CHKT Tetiucu, Lam Loang Mau MT Chach Tenhien MA Hongge Rilon NG Maung Hiem TRNG NHMT Estuktai. Kai Mau Loang HNMC Faphi, Tun Huan TR Nentong Sut, APLC Lentim Gimi Feang Wi CTC MCHT NGT Du CC Mau NGGN NHC Yelui. Pukul 16.40, Yunai C Bit Kuan TRNG Vi Ngicau Tui, NHNG Ngikotin XTNG Huit AP, Emau Chow Hok Ang SNG Trong Moi TRNG It VNNG. Cacing Yen Culam Sang, Gi NHN Fik Entimingai Gyub Gimro RTCH SNG KT Tiucu, NG TNG MC Fibrinolisis, TC LKHNNG Tepan HYCC Mau NG CCTH. Hari ke-7, perisai bagi jantung dan pembuluh darah. Menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat adalah kunci untuk menghindari kejadian mendadak yang berbahaya,
seperti serangan jantung atau stroke, yang masih menjadi penyebab kematian utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Bawang putih membantu mengurangi kekentalan darah, membuat alirannya lebih lancar, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Irama detak jantung pun menjadi lebih teratur. Aliran darah mengalir dengan mulus, dan sistem kardiovaskular menjadi lebih kuat serta tahan lama seiring berjalannya waktu. Bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel, atau warfarin, perlu diingat bahwa bawang putih dapat meningkatkan efek obat tersebut. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa pengawasan dokter, risiko perdarahan bisa meningkat. Namun, dalam jumlah yang wajar, sekitar 1 siung per hari dan dengan cara yang tepat, bawang putih dapat menjadi sahabat setia sistem peredaran darah, terutama bagi para lansia atau mereka yang memiliki risiko stroke. Hari ke-7 ini menjadi titik balik. Tubuh telah menyelesaikan satu siklus perlindungan jantung dan pembuluh darah yang menyeluruh. Mulai dari mengendalikan tekanan darah, menurunkan kolesterol, hingga mencegah terbentuknya gumpalan darah. 1 siung bawang putih, bila digunakan dengan benar dan rutin, dapat menjadi perisai biologis, alami yang membantu Anda hidup lebih sehat, stabil, dan terhindar dari ancaman penyakit kardiovaskular, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada obat. Rahasia mengonsumsi bawang putih dengan tepat dan aman. Kecil bentuknya, namun kekuatannya luar biasa. Itulah bawang putih. Untuk mendapatkan semua manfaat yang telah kita bicarakan selama 7 hari ini, cara mengonsumsinya sangat menentukan hasil. Hal pertama yang perlu diingat, jangan langsung menelan utuh siung bawang putih mentah. Jika hanya dikupas dan ditelan, tubuh hampir tidak akan mendapatkan alicin, senyawa paling berharga yang ada di bawang putih. Alicin hanya terbentuk jika bawang putih dihancurkan, dengan cara digeprek, dicincang, atau diiris tipis, dan kemudian dibiarkan terkena udara selama sekitar 10 menit. Dalam waktu itu, enzim alami bawang putih bekerja mengaktifkan pembentukan alicin. Inilah saat di mana bawang putih memiliki kekuatan biologis paling tinggi. Jika Anda bisa mengonsumsi bawang putih mentah, cukup 1 siung sehari, bisa dicampur minyak zaitun atau madu agar lebih mudah ditelan dan rasa menyengatnya berkurang. Bagi yang tidak terbiasa makan mentah, bawang putih bisa ditambahkan ke dalam salad dingin atau dimasukkan ke masakan setelah panasnya berkurang, karena suhu tinggi akan merusak alicin. Jika Anda memiliki masalah lambung atau pencernaan yang sensitif, jangan memakannya saat perut kosong. Sebaiknya konsumsi bersama makanan utama atau setelah makan ringan. Dan satu lagi, ada beberapa cara sederhana untuk mengurangi aroma bawang putih pada napas dan tubuh, yang akan kita bahas sebentar lagi, sehingga Anda bisa tetap mendapatkan manfaatnya tanpa khawatir soal bau. Cara mengurangi bau bawang putih dan aturan aman konsumsinya. Jika Anda khawatir dengan aroma bawang putih yang menempel, ada beberapa cara sederhana untuk menguranginya. Setelah makan bawang putih, minumlah segelas susu segar tanpa gula. Anda juga bisa mengunyah beberapa lembar daun seledri atau daun ketumbar segar, potongan apel, timun, atau beberapa butir kopi sangrai juga bisa membantu menetralisir bau di mulut. Untuk takaran yang aman, cukup 1 siung bawang putih setiap hari. Jumlah ini sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan, tanpa menimbulkan efek samping. Mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi lambung, rasa panas di dada, napas berbau tajam yang bertahan lama, dan dapat berinteraksi dengan obat-obatan seperti pengencer darah, obat tekanan darah, atau obat diabetes. Pada sebagian orang, bawang putih juga bisa menimbulkan reaksi alergi di kulit atau gangguan pencernaan. Karena itu, jika Anda sedang mengonsumsi obat, terutama obat darah tinggi, diabetes, atau pengencer darah, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi bawang putih secara rutin untuk tujuan pengobatan. Bawang putih memang layak disebut sebagai superfood, tetapi seperti semua bahan alami lainnya, manfaatnya hanya optimal jika kita memahami cara menggunakannya dengan benar dan dalam jumlah yang tepat. 1 siung kecil, manfaat luar biasa. Siapa sangka, 1 siung kecil bawang putih setiap hari, jika digunakan dengan tepat, dapat memberi manfaat sebesar sebuah
gudang, bahan alami penjaga kesehatan. Setelah 7 hari rutin mengonsumsinya, tubuh Anda berpotensi merasakan perubahan luar biasa. Peredaran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah menurun secara alami, beban kerja jantung berkurang, risiko hipertensi menurun, dan daya tahan tubuh meningkat sehingga lebih tahan terhadap flu, infeksi, dan penyakit musiman lainnya. Bawang putih juga membantu mengatur kadar lemak dalam darah, menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, dan melindungi pembuluh darah serta jantung. Senyawa aktifnya terbukti membantu mencegah kanker, terutama kanker lambung, usus besar, dan hati, berkat kemampuannya melawan mutasi sel. Bagi penderita prediabetes atau diabetes, bawang putih membantu menstabilkan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengurangi risiko komplikasi. Selain itu, ia mendukung fungsi hati untuk membuang racun, sehingga tubuh terasa lebih segar dan ringan. Tidak hanya itu, bawang putih membantu mencegah pembekuan darah secara alami, menurunkan risiko penyumbatan pembuluh, serangan jantung, dan stroke. Dan yang paling menakjubkan, semua manfaat ini berasal dari bahan sederhana, murah, yang ada di hampir setiap dapur. Namun manfaat medisnya sudah terbukti oleh penelitian modern. Kunci dari manfaat besar. Ingatlah, manfaat bawang putih hanya akan terasa jika dikonsumsi rutin, dengan cara yang tepat, dan dalam takaran yang cukup. Bawang putih bukanlah obat dewa yang bisa menyembuhkan segalanya, tetapi ia adalah bagian penting dari gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu membagikannya kepada orang-orang yang Anda sayangi, terutama orang tua, kakek, nenek, atau siapapun yang peduli pada kesehatan. Kadang, satu langkah kecil seperti berbagi pengetahuan ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup seseorang. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini hingga akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang. Dimulai dari langkah sederhana, 1 siung bawang putih setiap hari.